Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita menjadikan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali ya dalam rangka untuk saling menasihati. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sifat 20 yang diyakini oleh saudara-saudara kita dari yang bermadzhab Al-Asy'ariyah ya. Apa maksud mereka dengan iman mereka terhadap sifat 20 ya. Pada pertemuan lalu kita telah membahas bahwasanya bagaimana kronologis tentang sejarah tokoh-tokoh Asy'ariyah ya, dari kita sebutkan dari Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian murid-muridnya, kemudian Al-Baqillani, kemudian turun ke Al-Baghdadi, Ibnu Furak, kemudian Al-Baghdadi, kemudian sampai pada Al-Juwaini, kemudian Ar-Razi ya. Bahwasanya ada perubahan cara mensikapi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Asy'ariyah mutaqaddimun, Asy'ariyah terdahulu, mereka beriman dengan sifat-sifat dzatiyah ya. Mereka beriman dengan Allah di atas, bahkan mereka juga beriman Allah memiliki dua tangan, Allah memiliki dua mata ya. Dan bahkan mereka membantah orang-orang yang mentakwilkan tangan dengan kudrah atau dengan nikmat misalnya, yang juga mereka membantah orang yang mentakwilkan mata dengan melihat ya. Jadi apalagi yang mentakwilkan al-ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga menetapkan sifat wajah Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka membantah orang yang mengatakan wajah maksudnya zat. Ini dibantah oleh para ulama Asy'ariyah terdahulu ya. Demikian juga saya sebutkan Al-Baihaqi juga membantah orang yang mengatakan bahwasanya melihat dan mendengar maksudnya berilmu ya. Ini Asy'ariyah terdahulu, dan mereka mengagungkan nas-nas Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja mereka punya syubhat tentang masalah sifat ikhtiyariyah ya. Nanti akan kita jelaskan di akhir pembahasan kita ya, insyaallah taala. Kemudian Asy'ariyah mengalami perubahan dan akhir-akhirnya semakin menuju kepada Mu'tazilah yang menolak sifat-sifat. Maka muncullah Al-Juwaini sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan lalu, yang dimana Al-Juwaini rahimahullahu taala mentakwil al-istiwa dengan al-istila ya. Istiwa artinya menguasai, padahal Abu Hasan Al-Asy'ari dan murid-muridnya ya membantah orang yang mentakwil istiwa dengan istila. Mereka bantah. Ini adalah mazhabnya Mu'tazilah. Mereka menyatakan demikian. Ini adalah mazhabnya Mu'tazilah. Mu'tazilah berkata istawa maknanya istaula. Beristiwa maksudnya menguasai. Yang disebutkan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dalam kitabnya, beberapa kitab di antara dalam kitab Al-Ibana, demikian dalam kitab Maqalatul Islamiyyin. Tetapi ternyata ketika sampai pada Asy'ariyah belakangan pada Al-Juwaini, maka justru semakin menuju ke Mu'tazilah. Terlebih lagi ketika sampai pada Ar-Razi yang kemudian semakin terpengaruh dengan ilmu filsafat ya, dan akhirnya semakin mendekat lagi kepada Mu'tazilah ya. Dan Asy'ariyah yang ada sekarang ya, saudara kita yang ada sekarang, mereka tidak mengikuti Asy'ariyah terdahulu, tapi mereka mengikuti Asy'ariyah mutaakhirin yang asalnya menetapkan hanya 7 sifat selain sifat dzat. Adapun tambahannya menjadi 13 atau menjadi 20 itu hanyalah imbabil bayan, hanyalah penjelasan. Apa yang dimaksud dengan sifat 20 tersebut saya akan jelaskan insyaallah taala menurut Asy'ariyah mutaakhirin, Asy'ariyah belakangan, dan itulah yang jadi muktamad, jadi pegangan di zaman sekarang. Rata-rata kaum Asy'ariyah, saudara-saudara kita kaum Asy'ariyah rata-rata berkeyakinan sifat hanya 20. Adapun di luar daripada sifat 20 harus ditakwil atau ditafwid, harus ditakwil atau ditafwid. Tapi mereka sifat 20
mereka bagi menjadi 4 model sifat, 4 klasifikasi. Yang pertama adalah disebut sifat an-nafsiyah, yaitu sifat nafsiyah yang menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menunjukkan zat Allah. Mereka mengatakan sifat tersebut adalah sifat al-wujud, ya. Baik, yang kedua mereka sebut dengan sifatul ma'ani. Sifat-sifat al-ma'ani. Maksudnya adalah, ini adalah makna tambahan pada zat, yaitu maksudnya adalah makna-makna tambahan pada zat. Maksudnya makna-makna sifat. Jadi Allah bukan hanya sekadar zat, tetapi zat tersebut memiliki sifat-sifat. Yang sifat-sifat yang ada pada zat Allah tersebut ada 7, ada yang mengatakan 8, yang 7. Yang pertama adalah al-qudrah. Al-qudrah itu kuasaan. Kemudian al-iradah, kehendak. Kemudian yang ketiga adalah al-ilm, ilmu. Yang keempat adalah al-hayat, kehidupan. Kemudian yang kelima adalah as-sama', mendengar. Kemudian yang keenam adalah al-basar, melihat. Yang ketujuh adalah al-kalam, berbicara. Ada mereka tambah nomor 8, ya, al-idrak. Tapi ini nanti kita bahas belakangan. Mereka Asy'ariyah menyebut dengan sifatul ma'ani, di antaranya untuk membantah orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengatakan bahwasanya zat Allah mujarradah, kosong daripada makna-makna sifat, ya. Sehingga Asy'ariyah mengatakan tidak, Allah zatnya ada sifatnya. Zat Allah itu bersifat, dan sifat-sifat tersebut ada 7 yang mereka tetapkan berdasarkan akal. Akal menunjukkan bahwasanya zat Allah harus memiliki sifat, ya, seperti adanya alam semesta berarti ada kudrah, kemudian adanya pembedaan satu dengan yang lainnya berarti Allah punya kehendak, ada iradah sehingga membedakan satu dengan yang lainnya. Ada ilmu, ketika Allah menciptakan berarti ada ilmunya, ya, berarti yang memiliki sifat kudrah, iradah, ilmu berarti memiliki sifat hayat, hidup. Yang namanya hidup sempurna kalau mendengar, kalau melihat dan bisa berbicara. Ini logika mereka membatasi bahwasanya sifat Allah hanya ini. Sebenarnya inilah sifat utama yang hanya ditunjukkan oleh akal mereka, bahwasanya akal menunjukkan hanya ada 7 sifat. Ya, akal Asy'ariyah. Ingat, mutaakhirin bukan mutaqaddim. Mutaqaddimin menetapkan banyak sifat. Mutaakhirin belakangan maksudnya. Hanya menunjukkan, hanya membatasi sifat-sifat Allah pada ini. Sifat-sifat wujudiyah maksudnya, sifat-sifat Allah al-wujudiyah yang ada, ya, pada 7 sifat ini. Tidak ada sifat yang lain. Nanti mereka namanya sifat jaizah, nanti akan saya jelaskan. Tapi inilah sifat wujudiyah. Yang lainnya hanyalah pembahasan, ya, hanya penjelasan. Nomor 1, ya. Nomor 2. Baik, kita klasifikasi yang ketiga. Disebut as-sifat al-ma'nawiyah. Sifat al-ma'nawiyah.
sifat ma'nawiyah ini diperselisihkan di kalangan mereka, khilaf ya. Ada yang menolak, ada yang menerima. Ada yang menolak, ada yang menerima. Ma'nawiyah maksudnya adalah penjelasan dari sifat-sifatul ma'ani. Ingin menjelaskan dari sifat-sifatul ma'ani, bahwasanya ketika zat Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat ini, berarti ada timbul suatu hal. Hal tersebut bukan suatu amr wujudi, bukan suatu perkara yang ada, tapi di perantara ya. Ini seperti ahwal Abi Hashim ya. Jadi yang menerima adalah yang menetapkan ahwal seperti halnya Abi Hashim. Bahwasanya ketika zat Allah ditempati dengan sifat-sifat ini, maka ada suatu yang baru pada zat Allah ya. Makanya sifatnya juga ada 7 ya. Yang pertama yang menerima kaunuhu qadiran ya. Itu kondisi Allah yang berkudrah. Allah yang berkudrah. Kemudian yang kedua kaunuhu muridan. Ini berkaitan dengan al-iradah, kondisi Allah yang berkehendak. Yang ketiga misalnya kaunuhu aliman, kondisi Allah yang memiliki ilmu. Yang keempat kaunuhu hayyan. Yang kelima kaunuhu sami'an. Keenam kaunuhu basiran. Yang ketujuh kaunuhu mutakalliman. Ini maksudnya ini hanya penjelasan dari sifat al-ma'ani, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala zatnya ada memiliki sifat-sifat ini, berarti ada sesuatu yang baru pada zat. Artinya zat tersebut Allah itu berkudrah, Allah itu berkehendak, Allah itu berilmu ya. Allah itu berilmu ya. Karena ini semua sebenarnya membantah orang-orang Mu'tazilah, karena orang Mu'tazilah sebagian mengatakan Allah punya ilmu tapi ilmunya zatnya. Allah punya ilmu, ilmunya zatnya itu sendiri ya. Anna lillahi ilman wa ilmuhu zatuhu. Ilmunya adalah zat sendiri ya. Bagi yang tidak menerima, jadi Asy'ariyah ada yang tidak menerima, mereka tolak. Mereka bilang tidak ada sifat al-ma'nawiyah, karena sifat al-ma'nawiyah ini mirip seperti halnya Abi Hashim. Halnya Abi Hashim itu sesuatu yang tidak wujudi, bukan perkara yang ada, tapi perantara antara tidak ada dan ada. Taib ini yang ketiga. Yang keempat disebut dengan sifat salbiyah ya. Sifat salbiyah. Ini untuk apa? Untuk tujuan sifat ini adalah untuk menolak makna-makna negatif dari zat Allah. Ini penjelasan tentang zat Allah ya. Maka dia bukan sifat wujudi, bukan. Beda, saya katakan tadi kalau ini adalah sifat wujudi ya. Habis sudah. Sifat wujudi ya. Yang hitam kalau ada. Hitam. Perhatikan sifat salbiyah, dia bukan perkara wujudiyah, bukan perkara apa sifat-sifat tersebut ya. Perhatikan yang nomor satu adalah kidam ya. Kidam maksudnya ini azali. Kemudian baqa maksudnya abadi. Kemudian yang ketiga mukhalafatun lil hawadits.
menyelisihi makhluk ya. Habis nih. Kemudian yang keempat, qiyamuhu bi nafsihi, coba tegak sendiri. Kemudian yang kelima, wahdaniyah. 5, al-wahdaniyah, esa. Ini sebenarnya bukan suatu sifat yang makna sebagaimana kalau ini kudrah. Kudrah itu suatu makna tersendiri bagi zat. Iradah berarti zat tersebut punya iradah, ilmu, zat itu punya ilmu. Ini namanya bermakna. Adapun ini tidak. Dia ditetapkan ini untuk salbi, untuk menolak sifat yang negatif. Azali tujuannya adalah apa? Tujuannya untuk menolak awaliyah, untuk menolak Allah bermula ya. Untuk menolak zat Allah bermula. Kalau baqa maksudnya untuk menolak fana ya. Jangan sampai Allah fana, Allah abadi. Mukhalafil hadis untuk menolak tasbih, menyerupai makhluk. Yang keempat, qiyamuhu bi nafsi, untuk menolak iftiqar, untuk menolak zat Allah butuh kepada yang lain. Butuh kepada yang lain. Wahdaniyah untuk menolak zat Allah, menolak berbilangnya zat Allah. Baik. Ini makna daripada sifat 20. Kalau kita hitung ya, ini 1 tambah 7, 8. 8 tambah 7 lagi 15. 15 tambah 5, 20. Jadi totalnya adalah 20. Saya ulangi, saya jelaskan secara singkat. Sifat 20 menurut Asy'ariyah terbagi menjadi 4 klasifikasi. Pertama, sifat nafsiyah, itu menunjukkan tentang zat Allah, yaitu wujud. Tidak ada menunjukkan makna yang lain kecuali cuma zat Allah. Berarti sifat apa? Sifat wujud. Kemudian kita mungkin balik ke sini. Nah, sifat zat Allah tersebut ada sifat-sifat salbiyah, bukan suatu sifat wujudi, tetapi dalam rangka untuk menjelaskan zat tersebut. Qidam ini bukan suatu sifat wujudi, bukan suatu sifat yang makna tersendiri, bukan, tapi dia dalam rangka untuk menolak zat Allah bermula. Baqa, Allah abadi, untuk menolak zat Allah fana. Mukhalafatul hawadits, untuk menolak Allah itu tasbih. Qiyamuhu bi nafsihi, untuk menolak Allah butuh kepada yang lain. Al-wahdaniyah, untuk menolak Allah, zat Allah berbilang. Nah, sifat yang benar-benar ditetapkan untuk zat adalah ini. Inilah sifat yang benar-benar ada makna baru bagi zat. Ada kudrah, ada iradah, ada ilmu, ada hayat, ada sama, ada basar, ada kalam. Al-idrak, ini khilaf di kalangan mereka. Mereka bagaimana dengan kalau sama berkaitan dengan yang didengar, basar berkaitan dengan yang dilihat, ya. Bagaimana dengan yang dicium, yang dirasa, ya. Maka mereka bilang idrak. Allah memiliki sifat idrak, itu mengetahui, mirip dengan ilmu, tapi berkaitan dengan apa yang dirasa, apa yang dicium, yaitu misalnya ini disebut dengan sifat idrak. Tapi rata-rata mereka sebutkan 7. Nah, bagi yang menolak sifat ini, sifat maknawiyah yang menolak, maka sifat Allah sifat-sifat Allah cuma 13. Ya, dikurangi yang ini. Dikurangi sifat al-ma'nawiyah, ya, sifat al-ma'nawiyah, ya. Adapun sifat al-ma'nawiyah ada khilaf tadi, ada yang menolak, ada yang menerima. Mereka mengatakan karena ketika zat memiliki ilmu berarti ada kondisi tersendiri bagi zat, yaitu kaunuhu qadiran, kondisi Allah yang berkudrah. Karena orang Mu'tazilah mengatakan bahwasanya Allah punya ilmu, tapi ilmunya adalah zatnya itu sendiri. Karena mereka mengatakan tidak boleh ada
zat dan sifat, tidak boleh, karena itu syirik. Jadi sifat ya zat itu, zat ya sifat itu sendiri. Inilah secara sederhana tentang sifat 20 menurut saudara-saudara kita dari kaum Asy'ariyah ya. Mereka juga membagi misalnya sifat menjadi sifat-sifat wajibah dan juga ada namanya sifat-sifat mustahilah. Sifat-sifat yang wajibah ya ini, wujud beserta ini. Ini namanya sifat wajibah, yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala inilah sifat wujud, qudrah, irada, ilmu, hayat, sama. Ini penjelasan doang ya. Adapun sifat yang mustahilah ya ini. Yang misalnya berawal, fana, bersama dengan makhluk, butuh kepada selain Allah, kemudian berbilang, ini sifat mustahil ya. Sifat-sifat mustahil. Adapun ini adalah sifat-sifat wajibah ya. Wajib bagi Allah. Harus ya. Tapi ada mereka mengatakan sifat jaizah, sifat-sifat yang boleh bagi Allah, yang boleh Allah kerjakan, boleh, tidak juga tidak mengapa, dan itu tidak berkaitan dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka namakan sifat al-af'al. Sifat al-af'al yaitu yang kita namakan dengan sifat ikhtiyariyah ya. Tapi mereka akan takwil sifat-sifat tersebut ya. Sebagaimana kita akan jelaskan setelah ini ya. Jadi intinya simpulan dari ini bahwasanya ini adalah akidah Asy'ariyah mutaakhirin, dan ini menyelisihi nenek moyang mereka seperti Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Hasan at-Tabari, kemudian Ibnu Fura, kemudian mereka juga menyelisihi Al-Baqillani ya. Mereka juga menyelisihi Al-Baihaqi ya. Jadi mereka menyelisihi nenek moyang mereka dari kalangan Asy'ariyah yang menetapkan sifat-sifat dzatiyah ya, seperti wajah, kedua mata, kemudian kedua tangan ya, sifatul ulu ya, diselisih oleh Asy'ariyah mutaakhirin yang lebih cenderung kepada dekat kepada Mu'tazilah. Nanti akan kita jelaskan ternyata as-sama' dan al-basar mereka juga tidak seperti yang kita bayangkan. Al-kalam juga tidak seperti yang kita bayangkan. Tapi setelah ini insyaallah akan saya jelaskan. Tolong dihapus ya. Taib ikhwan akhwat, para ikhwan dan akhwat jamaah Masjid As-Sunnah Bintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jelaskan tentang sifat ikhtiyariyah, sifat-sifat Allah ya. Secara umum terbagi menjadi dua ya. Pertama disebut dengan sifat zatiyah, kemudian sifat ikhtiyariyah. Sifat ikhtiyariyah. Sifat al-ikhtiyariyah. Namanya sifat al-zatiyah.
Sifat dzatiyah apa namanya? Tadi sudah kita jelaskan. Ini sifat dia cirinya statis ya. Statis. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah. Yaitu selalu menempel pada zat. Tadi sikap Asy'ariyah ya. Sikap para penolak sifat Jahmiyah dan Mu'tazilah menolak semua sifat ini. Kemudian adapun Asy'ariyah terdahulu mutaqaddimin terdahulu menerima sifat ini, menetapkan sifat-sifat ini karena bagi mereka nggak ada masalah, ini statis ya. Dan di antaranya seperti tadi saya sebutkan sifat-sifat ini wajah, kemudian dua tangan, kemudian dua mata, kemudian ketinggian Allah, kemudian 7 sifat ya. 7 sifat yang sudah kita sebutkan ya. Nanti ada Asy'ariyah mutaakhirin. Mutaakhirin belakangan. Yang tadi kita jelaskan ya. Hanya menetapkan 7 sifat. Hanya menetapkan 7 sifat saja. Yang lain ditolak, ya. Tujuh sifat tadi yang sudah kita jelaskan, 7 sifat tadi. 7 sifat tersebut tadi apa? Qudrah, iradah, ilmu, hayat, kehidupan, kemudian mendengar, sama, melihat, kemudian berbicara. Cuma ini aja yang mereka tetapkan ya. Baik, adapun sifat ikhtiyariyah ya, kalau ini tentu Ahlus Sunnah ini sama dengan Asy'ariyah mutaqaddimin terdahulu, sama dengan Ahlus Sunnah ya. Mereka sama dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah yaitu menerima semuanya. Adapun sifat ikhtiyariyah, maka semua kelompok menolak. Ahlus Sunnah menetapkan. Apa itu sifat ikhtiyariyah? Sifat ikhtiyariyah adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan, yaitu sifat-sifat yang berkaitan dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah. Dan ini banyak sekali, ya. Contohnya satu, ya, misalnya mencintai. Yang kedua misalnya marah. 3 misalnya rahmat, kasih sayang. Yang keempat misalnya ridha. Yang kemudian yang 5 juga iradah, kehendak. Kehendak ini juga ada berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya berbicara. Di antaranya 7 melihat. 8 mendengar.
belum lagi 9 misalnya gembira, ada lagi 10 tertawa, dan lain-lain ya. Ada 11 misalnya istiwa, 12 misalnya nuzul, ya, dan lain-lain ya. Banyak sifat-sifat Allah dalam Al-Quran dan hadis banyak sekali ya. Berkaitan dengan kehendak Allah maksudnya apa? Maksudnya jika Allah berkehendak, Allah lakukan. Jika tidak, maka Allah tidak lakukan. Contoh mencintai. Perhatikan. Mencintai. Allah memiliki sifat mencintai. Apakah Allah sejak azali mencintai seorang? Jawabannya tidak, tapi Allah mencintai seorang kalau ada sebabnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Allah berfirman dalam surat Al-Imran, "Wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku." Ya. Fattabi'uni yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Perhatikan. Kapan seorang bisa dicintai oleh Allah? Allah yang mengatakan harus ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada qul in kuntum tuhibbuna, ada syarat, ada jawab. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian memang cinta kepada Allah, ikutilah aku. Syaratnya ikutilah aku, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, kapan kecintaan Allah akan datang bagi mereka? Jika mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kehendak. Bukan berarti Allah mencintai mereka sejak zaman azali tanpa sebab. Allah baru mencintai mereka kalau ada sebab. Ini sangat mudah kita pahami. Ya. Jadi saya ulangi, sifat ikhtiyariyah ini maksudnya gimana? Saya kasih contoh seperti sifatul kalam. Contoh sederhana, contoh sifat berbicara. Berbicara Allah ditinjau dari asalnya, ditinjau dari perpembicaraan. Ini sangat mudah. Ditinjau dari asalnya bahwasanya sifat Allah itu qadim, sifat berbicara qadim, azali. Artinya, maksudnya apa? Sejak Allah ada, Allah sudah bisa berbicara. Allah bukan tadinya bisu kemudian bicara belakangan. Enggak, Allah sejak Allah ada, sejak azali bersama zatnya, Allah sudah bisa berbicara. Tetapi kapan Allah berbicara ditinjau dari pembicaraannya, ini baru. Tergantung siapa, kapan, dan siapa yang Allah ajak berbicara. Yang diajak berbicara. Gampangannya, Allah berbicara dengan Nabi Musa bukan sejak zaman azali. Contoh, Allah berbicara dengan Nabi Musa bukan sejak azali, tetapi ketika Nabi Musa sudah ada. Ketika Nabi Musa hidup. Ini contoh ya, contoh sederhana. Allah berbicara, sifat Allah bisa berbicara sejak azali, tapi kapan Allah berbicaranya? Ya, tergantung kehendak Allah. Allah kapan bicara dengan Musa? Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tanganmu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, qala hiya asaya. Ini adalah tongkatku. Kapan Allah bicara dengan Musa begitu? Apakah si zaman azali? Ya kalau zaman azali Allah bicara sama Musa enggak ada, ya berarti gimana nih Allah? Apakah Allah ngelindur berbicara tidak ada objeknya? Wahai Musa, ya Musanya enggak ada, gimana? Ini sangat logis. Kita sangat mudah memahami bahwasanya sifatnya azali, tapi kapan berbicara terserah Allah Subhanahu wa taala. Sama, kita kiaskanlah dengan yang ini semuanya. Contoh mencintai. Allah punya mampu untuk mencintai, tapi ada sebabnya kenapa Allah mencintai. Bukan Allah mencintai Khalid bin Walid sejak zaman azali, ketika Khalid bin Walid sedang membunuhi kaum muslimin dalam perang Uhud, Allah sudah mencintai sejak zaman azali. Ini enggak logis. Karena Allah mengkaitkan masalah cinta dengan sebab. Kata Allah dalam ayat surat Al-Imran, "In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian cinta kepada Allah, ikutilah aku. Syaratnya,
yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Berarti kecintaan tersebut baru muncul kalau ada syarat terpenuhi. Berarti ini baru. Ini namanya sifat ikhtiyariyah. Muncul sesuai dengan sebab. Ya. Kemudian contoh seperti hadis qudsi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara-perkara yang sunnah hingga aku mencintainya. Baik, kapan Allah mencintai hamba ini? Apakah sejak azali? Jawabannya tidak. Tidak logis, tapi Allah mencintai dia kapan? Ketika dia mendekatkan diri dengan perkara-perkara sunnah, baru Allah mencintainya. Berarti mencintai ini perkara yang berkaitan dengan sebab, ada akibat. Ketika sang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengan perkara-perkara sunnah, maka Allah mencintainya. Contoh masalah marah. Marah, kalau orang melakukan maksiat, baru Allah marah. Man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Barang siapa membunuh seorang mukmin, wa may yaqtul, ada sebab, ada syarat, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Wa ghadiballahu, maka dan Allah murka kepadanya. Kapan Allah murka? Ketika dia membunuh. Bukan Allah murka dia kepada dia sejak zaman azali. Allah sebutkan ada sebab baru. Kalau Asy'ariyah enggak bisa, mereka bilang sejak azali. Gimana nih? Kullabiyah, ini saya lupa tadi di antara juga kullabiyah ya. Ini Asy'ariyah juga kullabiyah ya. Kullabiyah juga menetapkan sifat-sifat sifat-sifat dzatiyah. Tapi kita lanjutkan. Marah, ya, marah juga ada sebabnya. Jadi sifat ikhtiyariyah. Kapan Allah marah? Allah tidak marah sejak zaman azali, enggak. Tapi Allah marah ada sebabnya. Seperti orang membunuh orang mukmin yang Allah murka kepadanya. Contoh dalam hadis yang masyhur, dalam hadis syafaat dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Ketika orang-orang datang kepada Nabi Adam minta syafaat, apa kata Nabi Adam alaihissalam? Inna Rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wala ba'dahu. Sungguhnya Rabbku pada hari ini sedang marah yang tidak pernah Allah marah sebelumnya seperti itu, dan Allah tidak pernah marah sesudahnya seperti itu. Berarti ini marah yang baru, marah model baru. Bukan berarti Allah sifat Allah tidak bisa marah, tapi Allah marahnya tatkala ada sebabnya. Ini namanya sifat ikhtiyariyah. Jelas sekali. Rabbku marah dengan kemarahan yang tidak pernah sebelumnya seperti ini dan tidak pernah sudahnya seperti ini. Nah, orang-orang ini bingung menghadapi ini. Gimana nas-nas seperti ini? Nas-nas seperti ini. Baik, kita lanjutkan, maksudnya ridho, rahmat. Ya, rahmat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya, ya, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang di bumi, Allah akan, yang niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Kapan? Ada sebab akibat, ada syarat, ada jaza. Syaratnya kalau kau ingin dirahmati oleh Allah, maka rahmatilah orang-orang sesamamu, ya. Kemudian juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyat rahimtaha rahimakallah. Kambing yang ingin kau sembelih, kalau kau sayang kepada kambing tersebut dengan penuh rahmat, Allah akan merahmatimu. Contoh juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, rahimallah man shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati orang yang salat asar sebelum asar 4 rakaat. Ya, kalau ingin dirahmati Allah, salat 4 rakaat sebelum asar. Jadi ada sebabnya. Ini namanya sifat ikhtiyariyah. Kapan Allah berkehendak, Allah lakukan, kalau enggak. Ada sebabnya Allah kerjakan. Contoh seperti ridha. Ridha juga Allah mengatakan, laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada kaum mukminin. Kapan? Idh, tatkala mereka membaiat engkau di bawah pohon ridwan. Bukan sejak azali, tapi Allah mengatakan idh. Allah ridha kepada mereka tatkala. Ridha, jelas kita paham makna ridha, ya. Apalagi berbicara. Berbicara juga demikian. Allah berbicara, tadi sudah kita jelaskan kepada Nabi Musa pada waktunya. Bukan Allah bicara dengan Nabi Musa sejak zaman azali. Taib, melihat juga sama, melihat, ya. Liyanzura kaifa ta'malun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dunya hulwatun khadirah. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Sungguhnya dunia itu manis dan hijau, dan Allah menjadikan kalian tinggal di muka bumi liyanzura, agar Allah melihat apa yang kalian kerjakan. Kita tahu Allah melihat kita. Sekarang saya bergerak ini Allah baru melihat sekarang. Bukan sejak azali Allah sudah melihat saya seperti ini. Karena kalau Allah melihat saya seperti sejak azali, berarti saya sudah ada di zaman azali. Saya ulangi. Allah melihat makhluk-makhluk ketika Allah ciptakan. Ketika Allah belum ciptakan, Allah belum lihat dong. Allah tahu akan menciptakan, tapi Allah belum lihat. Kapan Allah lihat? Ketika makhluk tersebut wujud, baru Allah lihat. Nah, sekarang saya sedang bergerak ini, saat ini Allah sedang melihat saya. Bukan Allah melihat saya sedang begini di zaman azali. Karena kalau Allah melihat saya seperti di zaman azali, berarti saya sudah ada di zaman azali bersama Allah.
Dan itu tidak masuk akal. Nah, mereka tidak bisa terima ini. Kata mereka, wah nggak bisa. Berarti penglihatan Allah bergantung dengan ada perubahan-perubahan, gerakan-gerakan. Nanti mereka akhirnya takwil melihat dengan mengilmui. Sama mendengar. Mendengar juga Allah mendengar kalau ada suaranya. Kalau nggak ada gimana mendengar? Apa yang mau didengarkan? Nggak ada makhluk yang diciptakan. Allah berfirman, laqad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah telah mendengar perkataan sang wanita ketika mengeluhkan suaminya kepada engkau wahai Muhammad. Kapan Allah mendengar? Ketika wanita itu berbicara, baru Allah sudah mendengar. Bahkan ketika mereka berbicara antara wanita tersebut dengan Nabi, kata Allah, wallahu yasma'u tahawurakuma. Allah sedang mendengar kalian berdua berbicara. Taib, apakah Allah mendengar di zaman azali? Jawabannya tidak. Ini pendengaran baru. Allah Maha mendengar sejak zaman azali, tapi mendengar suara ini baru. Ini sekarang saya lagi ngomong, ini bukan Allah tidak mendengar suara saya sejak zaman azali, tapi sekarang Allah sedang mendengar saya berbicara. Sama Allah melihat, Allah sedang melihat saya mungkin lagi sholat, seperti Allah melihat Nabi Muhammad SAW, kata Allah, alladzi yaraka hina taqum, yang melihat engkau ketika kau sedang berdiri untuk sholat. Bukan Allah sudah melihat Nabi sejak zaman azali, enggak. Ini namanya sifat ikhtiyariyah dan seterusnya. Ya, ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sifat-sifat inilah yang mereka tidak bisa tetapkan. Baik Jahmiyah, Mu'tazilah maupun Kullabiyah, Asy'ariyah, semuanya tidak bisa menetapkan sifat-sifat yang berkaitan dengan ikhtiyariyah. Akhirnya mereka bingung menghadapi sifat-sifat ini. Contoh, bagaimana mereka menghadapi sifat berbicara? Sementara kata mereka Allah tidak boleh mengalami perubahan. Kenapa mereka tolak sifat ikhtiyariyah? Kata mereka Allah sudah sempurna, tidak boleh mengalami perubahan, harus statis. Dan ini saya sudah sebutkan, ini syubhatnya Aristoteles dan Plato dan Platonis ya. Ya, atau Platonis ya, Aflutin kalau bahasa Arabnya. Kalau Plato Aflatun, kalau ini Aflutin. Intinya ini tiga orang ini menyatakan Allah harus statis. Ini murni pemikiran dari falasifah Yunaniyah. Murni. Ya, mereka mengatakan Tuhan harus statis. Kita bilang sebaliknya, Tuhan itu bukan yang statis, itu ciri makhluk mati, benda mati statis. Apa bedanya antara benda hidup dengan benda mati? Kalau benda hidup dia fa'al, dia bergerak, dia aktif. Adapun yang statis itu berarti mati. Ya, makanya dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Khalqul Af'al dia mengatakan, Nu'aim bin Hamad mengatakan, Al-Arab la ta'rif al-hayy minal mayyit illa bil fi'l. Orang Arab dahulu tidak membedakan antara yang hidup dengan yang mati kecuali dengan aktivitas. Ya, makanya Allah sifatnya fa'al, Maha melakukan apa yang dia kehendaki. Fa'alu lima yurid. Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Allah ulangi dalam beberapa ayat, Allah Maha melakukan, Allah Maha berbuat. Ini kata mereka enggak, Allah statis. Tidak boleh berbuat sama sekali. Ini semua zaman azali. Taib. Kita bilang bagaimana Anda menghadapi Allah berbicara dengan Nabi Musa? Mereka bingung karena itu bolak-balik. Contoh. Dan kita lihat dan terlalu banyak dalam hadis bagaimana pembicaraan Allah itu baru. Contoh, seperti ketika suatu hari Nabi SAW salat kemudian bekas hujan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apa kalian tahu apa perkataan Rabb kalian? Kata para sahabat, kami tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, qala Allah berkata, asbaha min ibadi mu'minun bi kafirun bi. Ya. Bahwasanya ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun yang beriman siapa? Alladzi qala, yang berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi hujan karena rahmat Allah dan karunia-Nya. Fadzalika mu'minun bi. Itulah orang yang beriman kepadaku, kafirun bil kawakib. Kufur kepada bintang. Adapun amma man qala, adapun yang berkata mutirna bi nau'i kadza, kami dapat hujan gara-gara bintang ini, fadzaka kafirun bi, itu yang kafir kepadaku. Tapi ini Nabi ketika habis hujan salat, Nabi bilang, tahukah apa yang Allah ucapkan? Apakah ini ucapan sejak azali atau sekarang? Sekarang. Karena Allah mengomentari setelah hujan, ternyata ada orang ngomong begini, ada ngomong begini, baru Allah komentari. Komentar tersebut bukan sejak zaman azali. Tidak usah gampangnya, kita sholatlah. Kata dalam hadis Qudsi, ya, hadis Sahih Muslim, hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, Allah berfirman, qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain. Kata Allah, aku bagi surat Al-Fatihah setengah buatku, setengah buat Allah. Setengah buatku, setengah buat hambaku. Wali abdi masa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala abdi, kalau hambaku baca Al-Fatihah berkata alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah berkata hamidani abdi. Bayangkan, ini maksudnya gayung bersambut ya. Bukan Allah berbicara zaman azali. Kata Allah, jika hambaku berkata
alhamdulillahirabbil alamin, kata Allah, hamadini abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala, jika hambaku, jika itu nanti. Ar-Rahmanir Rahim, Allah, hambaku berkata Rahmanir Rahim, kata Allah, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala, jika hambaku berkata, ya, Maliki yaumiddin, Allah berkata, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata, aku mengatakan, Allah berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal, ini antara aku dan hambaku dan bagi hambaku apa yang dia inginkan. Wa idza qala, jika hambaku berkata, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, qala Allah wa li abdi masal, bagi hambaku apa yang hambaku minta. Jadi sama seperti Nabi Musa ketika ngomong sama Allah, wa ma tilka, apa di tangan kananmu wahai Musa? Musa menjawab, ini tongkatku. Terus jadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Bukan Allah bicara di zaman azali. Sama, ketika kita bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Apa artinya sami Allahu liman hamidah? Allah mendengar orang yang memujinya, maka kita memuji. Rabbana walakal hamdu. Maka Nabi berkata, yasma'ullah, Allah mendengar kalian. Allah mendengar kalian tatkala kita mengucapkan, sedang mendengar kalian ketika kalian memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembicaraan Allah sangat banyak. Allah bicara Nabi Musa, Allah bicara Nabi Ibrahim. Itu semua mereka bingung karena itu suatu yang baru. Akhirnya apa kata mereka? Namanya berbicara itu kalam nafsi. Berbicara itu kalam nafsi, yaitu bahasa jiwa. Bahasa jiwa tanpa suara, tanpa huruf. Makna cuma satu, tidak boleh makna satu, tidak boleh berbilang. Dan ini sangat-sangat sulit untuk bisa dipahami. Sehingga akhirnya kesimpulannya, ini sudah saya bahas, kesimpulannya Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah. Itu hanya ungkapan dari firman Allah. Firman Allah itu sejak azali tidak berubah. Dalam jiwanya. Baik, kita bilang, terus yang didengar Nabi Musa apa? Ibarat atau apa? Kalau mereka bilang ibarat, seperti perkataan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan itu suara yang Allah ciptakan. Kata mereka tanpa suara. Karena kalau dengan suara berarti suatu yang baru. Sifat makhluk, tajsim, mujassim. Mereka bilang demikian. Taib, Nabi Musa ngomong yang didengar apa? Bukan firman Allah. Yang dia dengar itu ibarat dari firman Allah atau gimana? Atau sehingga mereka khilaf dalam kitab Jauharut Tauhid, ya. Dia mengatakan bahwasanya adapun ketika Musa bertemu dengan Allah maka disingkapkanlah hijab, fayasma, maka Musa mendengar tanpa suara. Aneh. Mendengar tanpa suara atau apa yang mau didengar? Namanya manusia mendengar ya pasti dengan suara. Ya. Allah mengatakan fastami' lima yuha, dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu wahyu Allah. Allah suruh dengar, kata mereka tidak ada yang didengar. Kalau mereka bilang mendengar suara, mereka takut sama dengan Mu'tazilah. Sehingga mereka disingkap hijab, mendengar kalamullahi nafsi, gimana? Enggak tahu caranya. Sebagian mereka mengatakan fa'afhamahullah, maka Allah membuat Musa paham. Sehingga diungkapkan dengan Al-Quran. Intinya, ini pembahasannya panjang tapi saya tidak ingin memperpanjang, nanti suatu-suatu insyaAllah ada pembahasannya. Intinya mereka akan mentakwil seluruhnya. Contoh, ketika mereka berbicara tentang melihat dan mendengar, bukankah melihat dan mendengar terkait dengan objek? Objek yang banyak dan berubah-ubah. Ya. Banyak ya. Allah melihat kita banyak sekali, kita gerak sana gerak sini. Mereka bilang ini gimana ini? Padahal Allah tidak harusnya statis, tidak boleh ilmunya berubah, tidak boleh mendengarnya berubah, tidak boleh melihatnya berubah. Akhirnya mereka bilang maksudnya ini mendengar dan melihat adalah maksudnya mengilmui. Mendengar maksudnya mengilmui sesuatu yang suara, melihat artinya mengilmui sesuatu yang terlihat. Ya mereka takwil, kemudian ilmu ini adalah intinya semuanya ditakwil sama seperti rahmat mereka takwil dengan iradah, ridha mereka takwil dengan iradah. Dan pembahasan ini tentu akan panjang lebar, cuma saya tidak akan panjang lebar. Insyaallah ada saatnya kita bahas tentang bagaimana takwil-takwil mereka. Cuma yang ingin saya sampaikan, jika mereka ini adalah kelaziman, jika mereka menolak bahwasanya Allah bisa berbuat, Allah statis sejak zaman azali, timbul pertanyaan, bagaimana cara Allah menciptakan makhluk? Ini yang selalu dikejar oleh falasifah mengejar mereka. Ya. Bagaimana cara Allah menciptakan makhluk kalau tidak ada sesuatu yang baru pada zat Allah? Kalau Allah sudah sempurna sejak azali tanpa sesuatu, seharusnya tidak perlu ada sesuatu yang lain selain Allah.
Ya. Seharusnya tidaklah Allah muncul makhluk kecuali ada sesuatu yang buat Allah akhirnya menciptakan. Kalau ternyata Allah statis, seharusnya ya statis tersebut terus tidak usah berubah tanpa ada makhluk. Tapi dulu Allah sendirian, tiba-tiba Allah ingin menciptakan, dan Allah menciptakan alam semesta, berarti ada sesuatu yang berubah pada zat Allah sehingga Allah kemudian, yaitu ada suatu perbuatan yang Allah lakukan sehingga akhirnya Allah menciptakan. Jika tidak demikian tidak mungkin terjadi penciptaan. Jadi kita kembali bahwasanya ini semua adalah syubhat yang mereka ambil dari orang-orang filsafat Yunani, bahwasanya Tuhan harus statis. Kita bilang justru sebaliknya. Kalau Anda mengatakan Tuhan statis, Anda menyamakan Tuhan dengan benda mati. Tidak bisa apa-apa, statis. Ya, kita bilang Allah maha berbuat, makhluk berbuat, tapi Allah maha berbuat. Dan kita sesuai dengan dalil begitu banyak. Apakah semua dalil seperti ini mau kita tolak, mau kita takwil sebanyak ini masing-masing dalilnya banyak. Mencintai dalilnya banyak, marah dalilnya banyak, rahmat dalilnya pirang-pirang, ridho dalilnya banyak, berbicara lagi lebih banyak dalilnya. Ini mau semua kita takwil gara-gara kita mengikuti Aristoteles dan Plato dan Platonis? Ya, tentu jawabannya tidak. Di antara juga misalnya mereka terpengaruh, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala kalau berbuat tanpa tujuan, kata mereka. Kenapa? Karena kalau Allah berbuat dengan tujuan, berarti Allah sebelumnya belum sempurna. Dia baru sempurna kalau mencapai tujuan tersebut. Bayangkan, gara-gara statis ini. Sehingga Allah itu kalau berbuat tanpa tujuan. Kita bilang, justru kalau Anda mengatakan Allah berbuat tanpa tujuan, Anda telah menyamakan Allah dengan orang lagi linglung, atau orang gila, atau orang lagi tidak paham apa yang dia lakukan sehingga berbuat tanpa tujuan. Justru kita memuji Allah, Allah Al-Hakim, yang melakukan sesuai dengan kebijakan. Dan ini akidah yang dimiliki oleh masyarakat umum. Saya bilang, masyarakat umum kalau dengar Allah mencintai, mereka paham. Kalau mendengar mereka Allah rahmat, mereka paham. Allah sayang, selesai. Kalau mereka sayang nggak boleh, sayang harus ditafsirkan dengan iradah dan macam-macam. Adapun masyarakat umum paham. Allah Maha Tinggi, mereka paham. Mereka berdoa ke atas. Allah sayang sama kamu. Ini kehendak Allah. Allah melihatmu. Mereka paham Allah sedang melihat. Bukan mengilmui mereka, subhanallah. Masyarakat awam di atas fitrah. Ketika datang pemikiran filsafat dan yang lain, akhirnya banyak takwil-takwilannya. Mungkin suatu saat kita akan bahas kalau apa maksud mereka dengan berbicara, dengan mendengar, dengan melihat, dengan iradah. Ya. Tapi waktunya mungkin tidak pas. Tapi insya Allah kita akan bahas lain kali. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja rekan-rekan yang hati Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa sampaikan tentang keyakinan saudara-saudara kita dari Asy'ariyah mutaakhirin tentang sifat 20. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tetapkan semua sifat-sifat yang datang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ya. Al-Imam Al-Bukhari ketika membahas tentang sifatul kalam dalam kitabnya Khalqu Afalil Ibad, dia sebutkan ketika mengomentari hadis fanada bi sautin yasma'uhu man qarib kama yasma'uhu man ba'ud. Maka ada suara di hari kiamat, yaitu Allah berbicara dengan suatu suara yang baik yang jauh maupun yang dekat dengarnya sama. Imam Bukhari mengomentari sifat suara ini. Kata dia, Allah berbicara dengan suara Allah dan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Jangan samakan Allah dengan makhluk. Allah, tapi dia tetapkan Allah berbicara dengan suara, ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah seluruh sifat kita tetapkan, dan kita lihat nama-nama Allah banyak. Setiap nama Allah mengandung sifat. Kita tidak membatasi pada 7 sifat, kemudian sisanya mau kita takwil menuju salah satu dari sifat 7 ini atau kita tafwid. Sementara nama-nama Allah banyak, ya. Kalau kita kumpulkan dari Al-Qur'an dan Sunnah lebih daripada 110-an, ya. 120 atau berapa, banyak sekali dikumpulkan oleh para ulama, dan masing-masing nama mengandung sifat, ya. Yang sifat tersebut banyak yang merupakan sifat ikhtiyariyah. Sifat ikhtiyariyah. Baik, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya. Ustaz, bagaimana kita sebagai orang awam bisa membedakan Ustaz dari kelompok Asy'ariyah mutaakhirin? Bila Ustaz itu kita lihat dari luarnya seperti Ustaz Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tentunya kita tidak bisa tahu kecuali kalau dia berbicara tentang akidah. Kita tahu ini dia Asy'ariyah. Ya, kelihatan ya Asy'ariyah. Ini berarti saudara kita bermadzhab Asy'ari. Ya, tetap kita bersaudara dengan mereka. Saudara-saudara kita semuanya sekedar nasihat, ya. Nasihat kalau terima alhamdulillah, kalau enggak ya enggak ada masalah, ya. Ini sekedar kita menyampaikan bahwasanya yang benar adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Daripada kita sibuk mentakwil, sibuk ini, ya.
Adapun Maturidiyah itu lain sendiri. Nanti insyaallah akan ada pembahasannya khusus. Maturidiyah menetapkan sifat takwin, ya. Selain 7 dia tambahkan sifat ke-8 sifat takwin. Apa itu takwin? Insyaallah pada saatnya kita akan bahas. Ustaz, bagaimana caranya supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah atau agar Allah merahmati kita? Karena masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ya dengan beramal saleh, ya. Amal saleh. Jadi sebab rahmat Allah adalah dengan amal saleh. Ya, dalam hadis kata Rasulullah SAW, lan yadkhula ahadukumul jannata bi amalihi. Tidak seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalnya. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wala ana. Saya juga tidak masuk dengan amal saya. Walakin ayyataghammadini Allah bi rahmat. Tapi aku masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, berarti masuk surga itu dengan rahmat Allah. Nah, bagaimana cara mencari rahmat Allah? Allah berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat amal saleh, berbuat kebaikan. Makanya dalam banyak ayat Allah mengatakan, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah surga dengan sebab amalan kalian. Nah, jadi masuk surga dengan amalan, dalam hadis masuk surga dengan rahmat. Nah, ini kesimpulannya bahwasanya amal ini merupakan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak melakukan amal soleh, Allah semakin rahmat sama kita. Tadi, rahimallah man shalla qabla al-asri arba'an. Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar misalnya. Yang menunjukkan rahmat Allah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Allah merahmati orang-orang yang berbuat ihsan. Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Rahmatilah orang di atas muka bumi, niscaya yang di langit akan merahmati kalian. Jadi banyak beramal soleh akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan demikian sebab bagi kita untuk masuk surga. Baik, ini saja kawan-kawan dan juga para jemaah Masjid As-Sunnah Bintar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada bahasan berikutnya di kesempatan yang lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.